Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa si Genius Keluarga Jung. Kita masuk di part 8. Di awal video ini, namun meskipun Yeon Shin telah bergerak lebih dulu, ia dikejutkan ketika melihat senior Myung Chung dan Miryo yang bisa dengan mudah mengejarnya. Hingga di saat mereka berdua melewatinya lebih dulu, Yeon Shin yang terus memperhatikan mereka pun berpikir, dia cepat. Itu adalah movement art milik Clan Myung, Dead Triple Blade. Mereka melewatiku. Selama ini, aku tak pernah memperhatikan teknik gerakan. Di Clan Jung, aku bahkan tak punya kesempatan untuk mempelajari teknik gerakan. Kemudian, saat mereka berempat mempercepat larinya agar bisa segera tiba di sana, seorang pria anggota kultus Blood Flame, sebut saja si Gobang, yang dikerumuni beberapa warga desa, nampak telah melukai seorang warga desa di sana. Hei, apa kau baik-baik saja? Brengsek, turunkan anak itu. Tentu saja, si Gobang sama sekali tak mengindahkan perkataan para warga, di mana ia hanya terganggu oleh tangisan balita yang dibawanya. Anjirlah, apa kau tak bisa diam bocah? Kau sangat berisik ya, mungkin karena kau masih kecil. Namun, tepat setelah Gobang mengatakan itu, ia dikejutkan ketika melihat senior Myung Chung yang datang menerjangnya. Hingga seketika itu juga, Gobang pun menggunakan pedangnya untuk menangkis terjangannya. Meskipun begitu, di saat senior Myung Chung telah melewatinya, Gobang yang menyadari jika senior Myung Chung telah mengambil bocah yang diculiknya pun mulai mengerti situasinya. Desolate Fortress? Apalagi Blue? Dan ada dua dari mereka ya? Tepat setelah mengatakan itu, Gobang yang melihat senior Miryo yang mendekat pun segera menggunakan teknik pamungkasnya untuk kabur dari sana. Yang tentu saja membuat senior Myung Chung dan Miryo terkejut karena tak menduganya. Lah, ada apa dengannya? Menilai dari kecepatannya, dia pasti mengorbankan nyawanya untuk menggunakan teknik gerakan itu. Dasar kutus Blood Flame sampah. Lalu, bersamaan dengan senior Myung Chung yang menyerahkan bocahnya, Won Chang dan Yeon Shin pun baru tiba di sana. Hingga setelah membereskan situasinya, mereka yang kembali ke penginapannya pun segera mendapatkan pengarahan dari senior Miryo. Hyun Won Chang, kemampuan seni bela dirimu layak dalam White Rank, tapi tidak dengan staminamu. Mulai sekarang, kau juga harus latihan stamina. Dan Jun Yaong Shin, pondasimu sangat kokoh. Jarang sekali ada orang sepertimu, bahkan di antara 9 sekte besar dan 8 klan. Melihat kau berlari tanpa menggunakan teknik apapun membuatku tersadar. Bahkan dari fisikmu saja, tak ada seorang pun di Radiant Demon Squad yang bisa mengimbangimu, terutama Clan Myung yang lemah seperti Myung Chan. Mendengar hal itu, di saat Yeon Shin menyadari apa maksudnya, senior Myung Chun pun tertawa menambahi. Hahaha, benar. Jangan biarkan teknik gerakan membuatmu patah hati. Jung Yeon Shin, apa kau mau belajar sedikit tentang teknik gerakan dariku? Seketika itu juga, Yeon Shin yang tak menduganya pun mendekat padanya bertanya, apa? Teknik gerakan? Maksudmu? Senior Myung Chung yang telah berdiri di dekat pohon di sana menuturkan, meski itu disebut teknik gerakan, tapi aku tak bisa mengajarkan teknik bela diri sekte kami. Anggap saja sebagai cara Clan Myung bergerak. Biasanya, meskipun kau tahu caranya, sulit untuk melakukannya. Tapi kupikir kau mungkin bisa melakukannya. Ya, jangan terlalu senang. Tak ada seorang pun dari Radiant Demon Squad yang bisa menguasainya. Aku pernah mengajari ini kepada siapapun yang menginginkannya dari Radiant Demon Squad, tapi tak ada seorang pun yang berhasil. Tentu saja, meskipun senior Myung Chung telah memperingatkannya, Yeon Shin malah semakin penasaran apakah ia bisa mempelajari teknik gerakan Clan Myung. Hingga Yeon Shin pun terus memperhatikannya ketika senior Myung Chung praktekannya di sana. Meski kamu menyebutnya teknik gerakan, ini hanya cara berjalan dan berlari. Lihatlah, aku akan menaiki pohonnya dan turun kembali. Seketika itu juga, Yeon Shin yang melihatnya pun berpikir, energi di ujung kaki. Tak ada aliran ki, tapi gerakannya sangat ringan.
dan tak ada jejak pergerakan sama sekali. Sudah kuduga, teknik gerakan Clan Byung tidak menggunakan ki, tapi suatu seperti ki yang membantu tubuh. Bahkan saat turunnya, rasanya seperti daun yang jatuh dari pohon. Saat Yeonsin berpikir seperti itu, senior Myung Chung pun meliriknya bertanya, "Apa kau mengerti?" Yeonsin yang mencoba wamainya pun berkata, Aku akan mencari cara untuk menciptakan angin dengan ki, karena aku tak punya kekuatan seperti Clan Byung." Mendengar perkataannya, senior Myung Chung yang tak menduganya pun sontak membalas, "Apa? Kau baru saja melihat energi alam dan langsung memahaminya kah?" Yeonsin pun meliriknya menimpali, "Bukankah karena itu kau menunjukkannya padaku?" Berkat itu, aku punya beberapa ide. Pemecah gerakan sebagai teknik dan melompokkan ki untuk menghasilkannya. Tentu saja, apa yang dikatakan Yeonsin membuat mereka semua terbengong di sana. Bahkan Wancang yang tidak tahan lagi pun pergi dari sana sembari berkata, "Ini akan memakan waktu cukup lama. Jadi aku akan pergi dan menatap di penginapanku untuk saat ini." Beberapa saat kemudian, saat rekan-rekannya beristirahat, Yeonsin yang terus memikirkan teknik gerakan Clan Byung pun akhirnya membuahkan hasil. Hingga Yeonsin pun memutuskan untuk mencobanya langsung di halaman penginapannya. Tentu saja, apa yang dilakukan Yeonsin membuat senior Myung Chung yang terbangun dari tidurnya di hammock terkejut bukan main. Bagaimana bisa Yeonsin memperbaiki tekniknya secepat itu? Hari demi hari pun berlalu setelah mereka tiba di sana. Namun karena tak ada kejadian khusus yang dalam sebulan tersebut, Woncang yang merasa bosan dengan latihannya pun menggerutu. Aku tak percaya. Sudah sebulan kita di sini, dan Yeonsin sudah menguasai teknik Sacred Body Clan Byung sejauh itu." Gerutuannya pun membuat senior Myung Chung yang tengah bersantai di hammocknya berkata, "Ya, aku tak menyangka jika Yeonsin memang memiliki kualitas seorang Grandmaster. Bahkan tuan kami akhirnya memilih untuk fokus pada teknik Sacred Body-nya sendiri." Tentu saja, perkataan mereka berdua membuat senior Mirio kembali teringat dengan perkataan Master Majin yang memintanya untuk pergi dan memeriksa sendiri kemampuan orang yang menjadi atasannya. Namun di saat ia mengingat hal itu, tiba-tiba saja Wancang menghampirinya bertanya, "Tapi apa tidak apa-apa mengirim Jeongjun sendirian?" Senior Mirio pun tersenyum berkata, "Ya, para pengecut itu bahkan tak berani keluar selama sebulan. Selain itu, ini hanya misi pengintaian. Yeonsin sendiri pun sudah cukup." Sementara itu, Yeonsin sendiri yang tengah menyisir area hutan di sekitaran sana nampak begitu menikmatinya sembari berpikir. Ini terasa ringan, kecepatan dan distribusi kekuatan tak ada bandingannya dengan sebelumnya. Ini sangat menyenangkan. Beberapa saat kemudian, Yeonsin pun akhirnya menemukan persembunyian kultus Blood Flame di sana. Namun di saat ia akan kembali untuk memberitahu ke rekan-rekannya, ia mata sengaja melihat anggota kultusnya yang tengah menghisap darah seorang bocah langsung dari lehernya. Hingga Yeonsin yang tak tahan melihatnya pun mengubah pikirannya, di mana ia memutuskan untuk muncul dari sana dan menghadapi anggota kultus itu sendirian. Tentu saja, kemunculannya di sana langsung disadari oleh anggota kultusnya, di mana ia segera mengambil pedangnya bertanya, "Oh, siapa kau? Seragam itu, kau anggota di Surat Fortress ya? Kau datang sendirian kah? Bodoh, sungguh bodoh. Datang sendiri meski kau seorang White Ray. Nasibmu sungguh sial." Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Yeonsin yang sedari tadi dia memperhatikannya langsung saja menggal kepalanya. Lalu, karena mayat bocah di sana mengingatkannya pada keluarganya, Yeonsin yang terbawa emosi pun menggambar pedangnya sembari berkata, "Takkan kubiarkan mereka hidup lebih lama lagi. Nah, tunggulah sebentar saja. Aku akan memberimu pemakaman setelah semuanya selesai." Tepat setelah mengatakan itu, Yeonsin pun menyerang rumah di sana dengan teknik barunya, Swift Sword Arts Teknik Demonic Like, yang mampu menghancurkan dinding rumahnya, sekaligus membelah dua seorang anggota kultus yang berada tepat di dekat dindingnya. Lalu, meskipun masih ada seorang anggota kultus yang selamat, Yeonsin sama sekali tak memberinya waktu untuk merespon, di mana ia segera menerjang dalam satu tarikan napas. Kultus Blood Flame,
Kalian meyakini hukum rimba kan? Kalau begitu, bagaimana rasanya mati di tangan orang yang lebih kuat? Kemudian setelah Yeonsin menghabisi mereka, Yeonsin pun baru menyadari jika ada gua di balik rumahnya. Hingga ia pun mencoba mendekat sembari berpikir, aku merasakan lebih banyak energi yang mengarah ke dalam gua. Jadi ini bukan hanya tempat persembunyian untuk beberapa anggota kultus Bloodblame. Apa ini cabang kult dari kultus itu? Namun, beberapa langkah Yeonsin berjalan, para anggota kultus yang mendengar suara keributannya pun muncul keluar dari guanya. Woi, menyerang tempat ini tanpa takut, sungguh berani. Habisi dia. Dari bas dengan darah. Beraninya kau menaik sejauh ini. Tentu saja, melihat kemunculan mereka, Yeonsin yang bisa mengenali si Gobang di antara mereka pun tentu tak tinggal dia menunggu, di mana ia segera menyerang mereka lebih dulu, hingga mereka yang tak sempat untuk meresponnya pun tewas dalam hitungan detik. Lalu, melihat hal itu, seorang anggota kultus yang memancarkan energi yang begitu mencekam pun dari dalam guanya berkata, "Kau, White rank biasa di Silhouette Fortress. Beraninya kamu tindak so jagoan di sini." Seketika itu juga, Yeonsin yang terus memperhatikan kemunculannya pun berpikir, energi yang mencekam ini bukanlah dari orang-orang yang sudah kuhabisi ini. Energi ini datang dari orang itu. Levelnya berbeda dari orang-orang yang kuhadapi sebelumnya. Penampilan mereka secara bertahap kembali ke keadaan semula. Itulah tanda dari seorang master yang telah menyempurnakan energi internalnya dengan sempurna. Berarti hanya ada satu kemungkinan. Dia pasti pemimpin cabang dan anggota terkuat di sini. Di kultus Bloodblame, mereka memanggilnya dengan sebutan Blood Demon Sword. Di saat Yeonsin berpikir seperti itu, seorang di depannya yang berjuluk Blood Demon Sword pun menarik pedangnya sembari menekankan, "Kesakitanmu adalah obat bagi pedangku." Blood Demon Sword sendiri adalah julukan yang diberikan kepada pemimpin cabang yang bertanggung jawab atas divisi kultus The Bloodblame. Mereka nyaris dianggap sebagai dewa kematian oleh warga sipil dan lower rank di dunia murim. Langkah munculnya seorang master dengan skill untuk melenyapkan mereka. Kemudian, saat sang Blood Demon Sword yang meremehkan Yeonsin hanya terdiam menatapnya, Yeonsin pun berniat untuk menyerangnya sebelum lawannya bisa membalas. Sama seperti apa yang ia lakukan di sparring sebelumnya, di mana kuncinya itu mengamankan keunggulan sebelum serangan balasan bisa dimulai. Melihat pergerakan Yeonsin, sang Blood Demon Sword yang begitu percaya diri pun tersenyum berkata, apa nama dari Silhouette Fortress membuatmu menjadi sangat arogan? Tentu saja, Yeonsin sama sekali tak mempedulikan provokasinya, di mana ia langsung menyerangnya dengan teknik pedangnya, Scripture of Originality. Lalu, meski sang Blood Demon Sword masih bisa menangkisnya, Yeonsin terus saja menyerangnya bertubi-tubi. Hingga sang Blood Demon Sword memujinya dengan berkata, "Oh, hebat juga kau." Seketika itu juga, pujiannya pun membuat Yeonsin teringat dengan keluarganya yang dibantai oleh kultus Bloodblame. Hingga Yeonsin yang ingin membuktikan jika dirinya yang sekarang bukanlah dirinya yang dahulu mengubah pergerakannya, di mana ia tiba-tiba mencengkeram lengan kiri sang Blood Demon Sword, lalu melintirnya dengan kuat. Sama seperti apa yang pernah ia lakukan pada si Gundul dahulu. Tentu saja, hal itu membuat sang Blood Demon berteriak kesakitan dan langsung menyerang Yeonsin dengan penuh amarah. "Gah, dasar jabingan!" Sayangnya, tindakannya itu malah memudahkan Yeonsin untuk memotong lengan kirinya. Ditambah lagi, di saat sang Blood Demon Sword merasakan rasa sakit yang di luar biasa di lengannya, Yeonsin langsung saja menghujam dadanya. Hingga sang Blood Demon Sword yang tak bisa beraksi pun berbatuk darah berkata, aku dikalahkan oleh seorang yang tak penting sebagai seorang White Rank." Sembari mencabut pedangnya, Yeonsin pun membalas, "Kau hanya menyakiti orang lain bukan?" Lalu bersama dengan sang Blood Demon Sword yang jatuh bertuduk di sana, Yeonsin pun yang merasa lega mengatur napasnya. Hingga tak sengaja melihat sebuah lubang yang berisikan mayat para warga desa di sana. Semoga kalian semua menemukan kedamaian di Peach Blossom Land. Malam harinya,
Rekan-rekannya di penginapan dikejutkan ketika melihat Yeonshin yang kembali berlumuran darah serta membawa seorang bocah di punggungnya. Hingga Wonchang pun segera mendekat padanya. Yeonshin pun menyerahkan anak di punggungnya bertanya, "Wonchang, apa kau bisa meriksa anak itu?" Wonchang yang langsung menyadari keadaan anak itu pun berkata, "Anak ini, bukankah salah satu dari yang mati?" Videonya pun diakhiri dengan, belum sempat Yeonshin mengatakan apapun soal anak yang dibawanya. Senior Mirio yang penasaran dengan apa yang terjadi bertanya, "Kau menghunus pedangmu ya? Apa yang terjadi?" "Tidak, yang lebih penting, apa kau baik-baik saja?"